pemain Indonesia. Skuad Garuda Muda melaju ke final Piala AFF U23 menghadapi Vietnam. Di semifinal, kiper timnas Ardiansyah terpilih sebagai pemain terbaik. Bagaimana sebenarnya kekuatan tiap lini skuad Garuda saat menghadapi Vietnam nanti? Dan juga seperti apa sosok dari Ardiansyah? Kami akan bahas bersama Fikri Wardana, kakak Ardiansyah, dan analis sepak bola Binder Singh. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Mas Fikri, oke. Mas Fikri, kemarin saat lawan Thailand tapi nobar sekeluarga ya, Mas Fikri? Mas Fikri bisa dengar suara Cindy di studio? Kita coba perbaiki lagi sambungan telepon ke kakak dari Ardiansyah. Kalau gitu Bung Binder, kalau berkaca dari permainan melawan Thailand, sebenarnya potensi lini pertahanan timnas seperti apa sih kekuatannya? Ya, sebetulnya lini pertahanan kita pada saat menghadapi counter attack cukup kewalahan juga ya. Beberapa kali para pemain Thailand itu bisa merancang counter attack yang berbahaya meski mereka tidak selalu menghasilkan peluang. Karena memang di pertandingan lawan Thailand tersebut kan strategi dari Gerald Van den Berg itu adalah meminta para pemain bermain lepas, bermain lebih terbuka ya. Artinya lebih banyak pemain yang terlibat dalam proses membangun serangan. Sehingga pada saat recovery negatif itu memang terlihat selamat sore. Oke. Iya, dengar. Oke, Mas Fikri, sebentar ya Bung Binder. Oke, Mas siap. Fikri sudah bisa dengar Ya, suara ya, baik, Cindy di baik. studio? Mas Fikri? Iya. Sudah bisa dengar suara Cindy ya sekarang? Iya, sudah. Oke, tadi Bung Binder bercerita sedikit soal bagaimana sih lini pertahanan ketika melawan Thailand. Nah, tapi kalau dari keluarganya Ardiansyah kemarin nobar bareng-bareng keluarga? Iya, nobar. Nah, kan yang salah satu yang jadi sorotan ini double save dari Ardiansyah ketika melawan Thailand. Nah, respon keluarga kemarin saat nonton pas bagian itu seperti apa sih? Wah, bangga sekali pada saat itu. Yang pas double save itu. Iya. Apa yang disampaikan oleh keluarga? Apa yang langsung diutarakan oleh keluarga saat nonton? Nah, betul, anak Makassar itu harus jago untuk menepis semua ini. Iya. Oke, tetapi sempat komunikasi juga sama Ardiansyah sebelum pertandingan kemarin? Iya, dia itu kalau semisal sebelum pertandingan, dia menelpon keluarga untuk minta doa restu dari keluarga, dari orang tua, baik saudara-saudaranya. Iya. Kalau setelah menang kemarin lawan Thailand, komunikasi lagi nggak? Komunikasi, sempat komunikasi. Apa yang diceritakan sama Ardiansyah? Ardiansyah itu, dia cerita itu bahwa dia itu tegang pada saat adu penalti itu. Iya. Nah terus gimana akhirnya bisa melewati adu penalti dan membawa timnas menang ke final? Apa yang ia ceritakan prosesnya? Dia itu apa ya? Sebelum dia adu penalti, dia sempat kabarin lewat SMS orang tua saya bahwa doakan untuk bisa lolos final nanti. Iya. Memang doa keluarga langsung tembus langit ya, akhirnya bisa masuk final. Iya. Nah, tapi juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Fikri, apalagi yang diceritakan bagaimana akhirnya Ardiansyah bisa mengatasi tegangnya saat penalti kemarin? Pokoknya dia serefleks mungkin, pokoknya demi Indonesia dia rela untuk mati-matian untuk berjuang untuk bisa lolos di final. Oke, nah sekarang kita tanya Bung Binder. Bung Binder, Ardiansyah ini jadi sosok yang sedang diperhatikan karena double save-nya. Nah salah satunya itu. Nah tapi apa potensi dari seorang Ardiansyah yang bisa dimaksimalkan nanti ketika melawan Vietnam? Ketika melawan Vietnam ya harus bermain seperti yang dia tunjukkan melawan Thailand. Karena sebelumnya kan Ardiansyah main lawan Brunei dan lawan Filipina yang sebetulnya dia tidak mendapatkan banyak percobaan ya. Dari para pemain tim lawan, apalagi lawan Brunei kan. Brunei ya cuma satu itu peluang dari Brunei yang lemah. Tendangannya lawan Filipina juga Filipina bisa menciptakan 2 peluang yang tidak begitu berbahaya. Tapi lawan Thailand ini yang memang penampilannya kelihatan bahwa dia pantas menjadi kiper nomor 1 ya dari timnas U23. Karena pada saat timnas U23 tampil menyerang, tampil terbuka, dan beberapa kali lini pertahanan
kewalahan menghadapi counter dari Thailand, tapi masih ada Ardiansyah yang bisa melakukan penyelamatan. Dan yang krusial itu yang semua orang yang lagi ngomongin itu double save, itu kalau seandainya tidak dia lakukan penyelamatan itu, maka saya pikir Thailand yang akan lolos ke final. Berarti Jadi dia signifikan memang sekali melakukan kemarin dari penyelamatan. Ardiansyah. Iya, jadi dia memang melakukan penyelamatan pada momen yang betul-betul krusial itu, karena itu sudah masuk babak extra time. Ya, 116 ya, menit Dan 111. ya, seandainya Thailand cetak gol itu kemungkinan mereka yang akan lolos ke final. Nah, soal mau ke final juga nih, Mas Fikri. Kalau dari Ardiansyah cerita nggak persiapannya nih, 2 hari lagi mau final, seperti apa? Kalau soal persiapannya itu dia nggak cerita sih. Oh, belum cerita ya? Tapi Iya, karena lebih sibuk sih, dia sibuk sekarang. kalau terakhir komunikasi, dia sempat cerita juga nggak gimana sih perasaan dia ketika sudah lolos, sekarang mau masuk final melawan Vietnam, dia sempat cerita soal itu juga nggak? Enggak cerita dia. Belum cerita soal itu ya? Oke, Iya, kalau gitu. belum cerita ya. Oke, kalau gitu, Bung Binder, kalau Ya. misalnya kita lihat statistik permainan sama Thailand kemarin, kan lumayan ciamik ya, mulai dari penguasaan bola, akurasi ketika oper, cukup nggak tapi ini jadi modal ketika melawan Vietnam? Kalau Vietnam kan mainnya berbeda ya, nggak seperti Thailand. Thailand memang main defensif, kemudian mereka bermain agresif. Tapi kalau Vietnam lebih terbuka ya, mau lawan tim manapun, mau main away, mau main home, mereka akan bermain lebih terbuka, lebih menyerang, dan mereka bukan saja agresif, tapi ekstra agresif. Jadi ya keras menjurus kasar. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh para pemain timnas U23 kita nanti. Artinya kita Jadi harus yang pertama, sama-sama agresif atau defensif, lebih defensif? enggak, kita sih saya pikir nggak akan defensif ya, karena strategi dari Gerald dari awal itu adalah menyerang. Jadi saya ragu kalau akan defensif, dan nanti pun jika suatu saat timnas U23 akan bermain away, saya yakin strateginya akan tetap menyerang, nggak akan defend, karena itu memang adalah filosofi dari Gerald. Tapi kalau untuk menghadapi permainan keras dari Vietnam nanti ya para pemain kita harus counter press-nya bagus. Oke. Jadi jika mereka keras, ya kita harus keras, tapi jangan sampai kasar. Karena jangan sampai juga nanti dirugikan dengan kartu kuning, Nah, apalagi kartu merah. Tapi memang harus siap bermain agresif. ada kemungkinan kita akan adu penalti juga nggak? Singkat saja, Bung Binder. Ya kemungkinannya seperti itu ya, kalau menurut saya. Karena Vietnam lini pertahanannya jauh lebih kuat daripada Thailand. Kiper mereka jauh lebih baik. Tapi keuntungannya kan para pemain timnas U23 kita ini sudah diuji. Oke. Di semifinal ini sudah diuji melalui 120 menit. Jadi seharusnya mentalitas mereka sudah terbentuk. Oke, seharusnya juga bisa lebih siap melawan Vietnam. Bung Nah, itu. Binder dan Ya. Mas Fikri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Oke, Petang. Sehat selalu sama-sama. semuanya ya. Iya. Iya.